Halo guys, Assalamualaikum. Oke, jadi malam ini kita berada di Osaka. Nah, kali ini ceritanya aku pulang kampung ke Indonesia. Dikarenakan aku putus kontrak, terus pindah ke perusahaan lain. Jadi kepulangan ini benar-benar semuanya mandiri ya guys ya. Mandiri dan semua dibiayai sendiri karena memang keputusan sendiri. Kenapa kok saya pulang? Jadi sebenarnya ada berbagai macam hal yang terjadi sehingga saya merasa kurang nyaman dengan kondisi. Dan saya akan menceritakan mungkin lengkapnya di versi video yang akan datang. Cuman di sini saya mungkin akan sedikit cerita bahwasanya ada beberapa yang dimainkan oleh perusahaan seperti kalender, seperti wajib kerja yang terlalu banyak, terus juga penempatan apartemen yang tidak sesuai. Masa satu apartemen diisi dengan 10 orang sehingga sangat sulit untuk beraktivitas tiap harinya guys. Mungkin itu sih ya jadi yang jadi keberatan saya, bukan keberatan, yang menjadi hambatan bagi saya. Saya tipe orang yang agak sedikit pendiam dan lebih suka suasana sepi dibanding dengan selalu rame, itu saya kurang begitu menikmati dan kurang begitu nyaman sehingga saya tidak mampu untuk bertahan. Nah, jadi awalnya dulu saya juga kayak sungkan kayak gitu ya. Kayak apapun yang dilakukan perusahaan tuh kayak harus dibenarkan kayak gitu loh. Kita nggak boleh ngelawan kayak gitu. Kita dulu diajarinya kayak gitu. Apapun yang perusahaan berikan ke kita harus bersyukur, berterima kasih ya. Jadi sekalipun itu tidak nyaman bagi kita, ya mungkin di masa-masa kensu atau di masa-masa magang, hal itu adalah sesuatu hal yang normal atau hal yang wajar. Tetapi di masa Tokute atau masa sekarang 2023, hal seperti itu sudah bisa diminimalisir ya, sehingga pemerataan terhadap hak asasi manusia itu lebih di 2023 ini lebih diprioritaskan. Kita bisa memilih, kita bisa menolak, intinya kita bisa memberikan yang terbaik, kita bisa memposisikan diri kita di tempat yang kita inginkan gitu. Bukan di tempat yang kita terpaksa untuk berada di situ. Jadi mungkin singkat cerita ya, kenapa kok saya dulu bisa bekerja di tempat itu. Jadi dulu saya ikut program pemerintah. Program pemerintah itu namanya inilah ya ini. Nah, di program pemerintah itu kita nggak bisa milih pekerjaan gitu loh. Kita tiba-tiba perusahaan Jepang itu datang. Setelah datang langsung aja kayak gitu. Langsung interview kita. Setelah diinterview kita langsung yang diterima ya udah, kita nggak boleh nolak. Kalau kita nolak kita dikasih kokuji maci. Jadi kita disuruh nunggu lagi. Sedangkan nunggu itu sesuatu yang waktu itu memang benar-benar berat ya. Di situ kan semi militer gitu. Karena semi militer itu menurutku nggak nyaman berada lama-lama di tempat tersebut kayak gitu. Benar-benar waktu itu tempat itu memang kayak bagaikan kita benar ditempa gitu loh teman-teman. Makanya yang penting cepat keluar kayak gitu. Dan kita nggak memikirkan perusahaan apa yang akan kita kerjakan kayak gitu. Dan nggak taunya saya di tempat pembangunan kapal, shipbuilding guys, shipbuilding. Job saya pengecatan, tetapi saya nggak pernah ngecat kayak gitu loh. Di masa itu ya sudahlah, mau gimana lagi gitu. Setiap kali kita berusaha untuk kita protes gitu langsung Indonesia KRI mas, Indonesia maksudnya balik Indonesia. Dan kita takut kayak gitu, digituin tuh kita takut karena ya basically sebenarnya nggak masih kecil juga. Soalnya sudah banyak yang senior yang sebenarnya udah tua juga, tetapi nggak ada yang berani ya gitu loh. Kita berangkat itu dengan modal hutang, kok kita dipulangkan. Ya sebenarnya kita nggak bisa, mestinya nggak boleh dipulangkan seenaknya. Kita nggak tahu kayak gitu loh. Kita kurang ilmu aja waktu itu. Nah, itu sih mungkin
yang jadi akhirnya kita terpaksa ya 5 tahun kita 3 tahun kita selesaikan, dan 3 tahun itu ada program lagi, program tambahan itu karena memang gaji kita kecil ya, 3 tahun kita kurang, ya mau nggak mau lah kita nambah lagi karena dijanjikan akan ada program Tokute setelah itu. Nah, setelah 5 tahun selesai kita ambil Tokute ya udah kita bisa free. Ini adalah pencapaian kita gitu loh. Kita bisa bebas, kita bisa memilih, kita nggak harus terus bertahan di tempat itu. Kita sudah berterima kasih, sudah diberikan pekerjaan selama ini. Jadi kita harus berusaha untuk nggak usah terlalu sungkanan, nggak perlu sungkanan lagi. Jadi orang terlalu sungkan itu malah membuat kita semakin terpuruk kayak gitu. Menurutku intinya kalian kalau kalian bisa, kalian ya udah ajukan saja, nggak perlu sungkan-sungkan ya guys. Itu loh. Jadi yang menghambat kita untuk maju itu karena kita terlalu sungkan, kita terlalu baik, apapun diiyakan gitu. Semua keputusan seolah kita nggak punya hak, nggak punya kendali, diputuskan oleh orang Jepang itu. Dan itu menurutku benar-benar kayak goblok banget gitu. Kenapa jadi mereka yang mutusin, kenapa nggak kita gitu. Bahkan sampai saya pulang ini pun ya, ini yang jadi aneh, ini yang jadi benar-benar saya benar-benar shock ya, benar-benar shock. Kenapa? Karena saya pindah kerja ini dipotong gaji 12 juta. 12 juta itu bukan nominal yang kecil, dan sebenarnya secara peraturan itu nggak boleh. Dan mungkin akan saya perkarakan atau enggak, melihat nanti ke depan seperti apa. Akan saya coba negosiasi lagi, siapa tahu mau dikembalikan. Kalau nggak mau dikembalikan, mungkin akan saya coba tempuh jalur ya yang sedikit ekstrim lah ya. Karena itu hak kita gitu loh. Kita dulu sudah di perusahaan tersebut, kita nggak pernah lapor, padahal kita nggak sesuai job gitu loh, nggak sesuai job banget. Tapi kita selalu nurut kita. Tapi akhirnya sekarang setelah kita sudah berusaha untuk hangout dari perusahaan tersebut, kita didenda. Itu kan nggak masuk akal dan nggak wajar. Nah, itu sih pengalaman, mungkin sedikit pengalaman saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan ada versi lengkapnya ya, kapan saya versi saya sebelum bekerja ini sampai bisa dapat pekerjaan. Ceritanya nanti akan ada sesi komplitnya di video yang akan datang. Oke? Malam ini kita nginep di Dotonbori atau di di sungai ini ya, di sungai yang ada di Osaka ini. Kenapa kok nginep di sini? Karena pesawat saya terbangnya masih besok, jadi saya nggak beli hotel, dan saya mau nginep aja di Dotonbori. Oke. Semakin malam semakin banyak anak-anak yang kayak harajukuan itu malah pingsan. Sekarang ini jam setengah 12 malam, dan masih kayak jam 7 malam, masih rame banget. Teman-teman bisa lihat di sini masih banyak orang, dan masih banyak orang yang teler juga. Nggak tahu ini tempat memang benar-benar gila ya. Di situ di belakang sana itu ada orang yang teler lagi dikerumunin polisi. Jadi kalau sampai teler sampai pingsan gitu, pasti ya nanti diinterogasi polisi. Kayaknya orang Jepang, beberapa itu udah digendong ya sama temennya juga karena teler itu guys. Nggak tahu mereka konsumsi apa. Jadi di tempat ini lumayan kotor ya, karena memang metropolitan banget sih, kayak Surabaya, kayak Jakarta, kayak gitu loh. Di tempat ini benar-benar tempat nongkrongnya anak-anak. Udah mabuk teler bang, dan kita akan bermalam di sini. Kira-kira seperti apa? Udah banyak banget, ada 2 ya ceweknya yang udah pingsan teler. Mau beli nasi, lapar banget.
memang nggak enak sih ya kalau kita hidup tapi serba nggak enakan. Itu adalah salah satu budaya yang kita bawa dari Indonesia ke negara lain, termasuk di Jepang. Kita masih aja menggunakan adat yang kita bawa dari Indonesia. Beberapa sih bagus, tapi kalau kita nggak enakan, itu akhirnya kita membohongi diri sendiri. Kalau di Jepang tuh nggak gitu guys konsepnya. Di Jepang itu lebih menghargai atas pengakuan. Maksudnya kalau kalian atau kita nggak mampu, omong aja kita nggak mampu kayak gitu loh. Daripada kita harus membohongi diri, kita menguat-nguatkan diri, padahal kita nggak kuat, padahal kita nggak bahagia, padahal kita nggak nyaman kayak gitu kan. Itu benar-benar kurang diapresiasi oleh orang Jepang. Orang-orang Jepang itu adalah orang-orang yang menghargai hak asasi manusia, menyamaratakan hak-hak asasi manusia. Jadi adab atau attitude orang-orang di Jepang tuh luar biasa sih. Malam ini nggak sengaja nemu bocil yang terkapar, nggak tahu ini habis makan apa atau minum apa. Dia terkapar di jalan, tapi aku jujur nggak berani nolongin karena ya rata-rata orang semua berpikiran sama. Kita nggak berani nolong kayak gitu karena kalau ada apa-apa takutnya pasti yang disalahkan adalah sayanya atau yang nolong tadi. Kalau memang parah, kalau kita nemu yang seperti ini mending telepon QQSA atau ambulans supaya dibantu oleh para medis. Tapi kalau kita berusaha untuk nolong ternyata itu nggak sesuai dengan prosedur medis atau prosedur keamanan, itu malah bahaya meskipun kondisinya sudah seperti ini. Kecuali memang kalau memang terpaksa ya panggil aja polisi yang ada di sebelah atau di seberang. Pasti akan ada yang polisi jaga di tiap-tiap daerah kayak gitu. Bahaya ya guys kalau di Jepang. Kalau kalian ketemu kayak gini mending amati aja lah, diamati, atau kalau enggak kalian telepon ambulan atau telepon polisi supaya pihak yang berwajib yang menolong. Jangan sampai kita yang nggak tahu apa-apa malah jadi kambing hitam, malah jadi masalah ya. Itu teman-temannya. Nah ini teman-temannya yang memang kenal yang nolongin. Jadi kalau orang asing jangan coba-coba ya, jangan. Meskipun ada kecelakaan kayak gitu, kalau di Jepang biasanya memang nggak orang secara awam, orang awam kayak kita ini nggak bakalan nolongin kecuali kalau ambulan belum datang kayak gitu. Ketika ambulan datang barulah ditolongin kayak gitu. Nah ini adalah negara maju sehingga hal-hal seperti ini tuh banyak terjadi pada anak-anak mudanya. Ya kita nggak bisa memungkiri gitu loh, nggak bisa mau gimana lagi. Namanya juga negara non muslim, jadi kebebasan yang sangat luar biasa sih. Ini kita malam ini nginep di Osaka, kita tidur di pinggir kali. Ya seperti inilah rasanya. Ini jam 12 malam tapi masih sangat ramai banget. Habis ini kita akan off dulu kameranya. Kita akan tidur ngelemprak. Kalau di sini kita terkapar gitu biasa sih, karena memang sebenarnya banyak orang-orang terkapar di daerah ini karena daerah yang kayak tempat untuk orang-orang tuh ngumpul semua di daerah sini. Oke, saya Ben Hidayat. Takut ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.